Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap motif di balik kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta. Diduga motif utama pembunuhan Ilham Pradipta yakni memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan yang sudah mereka siapkan. Seperti diketahui, rekening dorman merupakan rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada transaksi baik debit maupun kredit dalam jangka waktu tertentu. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka pemindahan rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Sehingga dalam rencana ini C alias Ken sudah menyiapkan tim IT. Namun untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari kepala bank. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang ataupun cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut dari rekening dorman ke rekening yang telah dipersiapkan ataupun rekening penampungan. Saat ini polisi telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dari berbagai klaster peran, mulai dari aktor intelektual, pembuntutan, hingga eksekutor lapangan. Selain itu terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI, yakni Serka-N yang masuk dalam kategori eksekutor dan Kopda FH yang terlibat penculikan. Penyidik Pomdam turut menyita uang senilai 40 juta rupiah dari Kopda FH yang diduga dari tindak pidana yang dilakukan. Kasus tewasnya Ilham Pradipta tidak hanya membuka tabir kejahatan pembunuhan terhadap kepala cabang Bank BUMN tersebut, namun ada niat jahat kelompok pembobol rekening dorman yang bisa merugikan banyak pihak. Lantas, bagaimana modus para pelaku hendak menguras dana rekening dorman dengan menculik kepala cabang BRI? Lalu, dari mana para pelaku mendapatkan ide melakukan pemindahan dana rekening dorman rekening penampung? Ya, baik. Pemirsa, Polda Metro Jaya ini sudah mengumumkan kemudian 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan juga pembunuhan dari Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta beberapa waktu lalu. 2 dari 15 ini bahkan merupakan oknum TNI, pemirsa. Tapi kemudian yang juga menarik untuk dibahas, Polda Metro Jaya juga mengumumkan motif dibalik tindakan para pelaku yang diketahui ternyata ingin memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening lain yang sudah dipersiapkan oleh para pelaku ini. Lalu dari mana munculnya ide tersebut? Modus seperti apa yang dilakukan oleh para pelaku? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat dari Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Sehat selalu ya Pak, sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Pak waktunya. Dan pemirsa juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Ibu Yenti Ganarsi, pakar hukum pencucian uang. Bu Yenti, apa kabar? Baik, sehat ya Bu, terima kasih sudah hadir lagi malam hari ini. Dan tentunya ada kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Mbak Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Hanifah Hasna, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Yenti, ini kan mungkin yang kemudian memanggil ingatan publik juga soal rekening dorman Bu. Definisi dari rekening dorman yang ditangkap oleh publik ini kan rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Seperti itukah? Kok kemudian bisa menjadi celah bagi para pelaku melakukan tindakan kejahatan ini? Ya itu ya. Jadi
Dorman kan itu kan ukurannya di perbankan ya, kan waktu saya bikin TPPU itu sangat dekat dengan perbankan, bahkan dengan organisasi perbankan dunia, Basel Committee ya, itu kan mereka mengatur semuanya antara lain seperti itu, bahwa kalau ada yang pemilik rekening yang dianggap kemudian diterjemahkan rekening nganggur ya, rekening nganggur itu artinya tidak pernah ada debit dan kredit. Yang bukan debit dan kredit yang dalam sistem, misalnya pembayaran administrasi dan lain sebagainya. Itu 180 hari dianggap. Tapi kalau itu hanya begitu aja disebut seperti itu, tapi konsekuensinya bagaimana kita baru kaget. Ternyata dorman yang 3 bulan ya Pak waktu itu ya Pak, kemarin tuh oleh PPATK kemudian diblokir. Diblokir itu kan aneh gitu ya. Itu kan bila kemudian terindikasi oleh tindak kejahatan tertentu, Bu. Waktu itu kan diblokir ke semuanya. Langsung aja. Waktu itu tiba-tiba PPATK gitu. Nah harusnya kan seperti ini kalau ada indikasi. Artinya gini, ini kan kelihatannya ya, saya sih terus terang aja, kok sederhana sekali ya pembunuhan ini hanya karena ada nama, kartu nama, kemudian secara acak, gitu Pak, maaf ya Pak ya, secara acak, dan kemudian ada orang jadi sasaran, dan dengan ringannya kepolisian mengatakan bahwa akan mencuri rekening yang dorman itu karena mereka sudah menyediakan rekening-rekening penampungan, kan gitu ya. Kalau rekening penampungan, kalau ini nanti mencuri udah otomatis jadi TPPU, otomatis itu nantinya. Tapi permasalahannya adalah ini ada cyber banking crimes, gitu ya. Pasti sudah ada, ini yang harus dibuka. Jadi kenapa kok ada modus sampai dengan bahwa mencari orang, mencari kacap atau siapapun yang bisa, yang kemudian nanti dia menyiapkan rekening penampungan gitu ya, itu TPPU biasanya cirinya adalah rekening penampungan. Yang ditampung apa? Yaitu akan mencari yaitu dorman-dorman tadi, ya kan? Ini juga tidak terlepas dari kemudian kemarin itu ya ada dorman itu ya, itu yang harus didalami adalah bagaimana mereka atau siapapun yang akan dimintai info tentang rekening dorman itu pasti itu orang dalam bank. Ini harusnya polisi, saya berharap tuh sampai ke sana. Karena tidak mungkin hanya ini bahwa menurut ini begini, karena nggak akan menyelesaikan, maaf ya Pak. Jadi seperti kemudian juga Menteri Keuangan mengatakan bahwa waktu saya di Menteri Keuangan yang baru, waktu saya di LPS saya ini nganggur karena tidak ada masalah perbankan yang nggak tahu yang mana, tapi sebetulnya masalah perbankan, kejahatan perbankan tuh banyak sekali. Saya bantu di Barreskrim, di Polda banyak Pak sebagai ahli, betapa banyaknya kejahatan-kejahatan perbankan yang menggunakan wire system. Nah ini kan pasti akan ada permasalahan wire system, bagaimana dia membuka sistem padahal membuka informasi tentang nasabah yang dorman, nasabah yang banyak, dan kemudian akan dicuri, itu kan tidak mungkin. Dan ingat bahwa pasal 47 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Perbankan yang bukan kejahatan perbankan yang itu ya, apa namanya kan ada hoarding dan sebagainya, bukan ya, yang kejahatan perbankan yang berbahaya sekali itu hampir hanya satu pasal yang tidak melibatkan orang dalam bank. Mulai 48 sampai dengan 51 itu semua melibatkan orang dalam, bahkan dikatakan pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank. Nah ini yang harusnya saya berharap Polda Metro ya Pak yang menangani Polda Metro Jaya. Ini harus mendalami itu. Dia harus komunikasinya dengan siapa sehingga yakin sekali bahwa nanti akan dapat informasi tentang rekening-rekening yang nganggur tersebut. Oke, baik gitu. Bu Yanti. Nah Pak Arianto, bagaimana kemudian polisi harus bergerak dan mendalami ini secara serius? Karena kan yang punya akses informasi terhadap siapa yang punya rekening dorman ini pasti orang-orang yang berada di dalam bank tersebut, Pak Arianto. Nampaknya ini menarik untuk didalami. Iya itu tadi Bu Yanti karena dari sudut pandangnya TPPU ya. Kalau saya sudut pandangnya dari penyidikan kesehatan aja. Kemarin kita kan nangkep pelaku gitu ya. Pelaku kemudian ternyata latar belakangnya saya udah tahu dari pertama kali katanya sih ini karena rekening dorman gitu. Jadi makanya selama ini sebelum terungkap kan banyak analis yang mengatakan ini mesti akan mengajukan pinjaman tapi kemudian ini enggak, ini janjinya ternyata enggak kan gitu kan. Nah, saya dulu waktu itu ngejar-ngejar apa sih dorman gitu, ternyata yang terjadi ya ini yang diungkap kemarin itu. Ternyata pelakunya bukan hanya sekedar satu orang pengen nyari duit, kemudian nyuruh orang yang bisa digerakkan untuk melihat, kemudian menculik, kemudian memaksa dan sebagainya. Cuman gitu, ternyata intelektual dadernya kan ada 4 itu.
Satu itu orang yang guruku itu, yang kemudian satu orang yang katanya punya informasi mengenai rekening-rekening dorman. Dan kemudian ada orang yang bisa merekrut orang-orang yang untuk melakukan tindakan itu. Jadi 3 orang inilah yang kira-kira menjadi otak dari para pelaku kejahatan itu. Kemudian setelah itu dalam operasinya kan ada 4 klaster ya. Klaster pembunuh, kemudian penculik, kemudian eksekusi kan gitu kan. Nah, ternyata untuk pembunuhannya ini sendiri kan sampai sekarang masih rancu. Ini siapa yang sebenarnya membunuh? Ya, bahkan kemudian polisi juga mengungkapkan ada potensi bertambahnya. Iya, makanya itu kan kalau dalam kacamata penyidik gitu, dia larinya hanya pada yang berkutat pada alat bukti yang ada situ. Kemudian kalau dia sudah bisa menangkap pelakunya siapa dan sebagainya berbuat apa, itu sudah cukup untuk tugas penyidik. Orientasi penyidik ini. Boro-boro cari yang ibu-ibu itu tadi mengembangkan nggak sempat pasti. Ini nyari ini yang sekarang ini terjadi ini aja sampai sekarang masih debatable kan. Karena siapa yang bunuh, siapa yang ini. Dari para pelaku sendiri kan sekarang ngakunya kan enggak, jatahnya saya kan cuma ngambil. Tapi maka saya dibayar untuk ngambil doang kan, pengacaranya kan ngomong gitu kan. Terus kemudian yang menyerahkan ke sana, jatah saya kan cuma taruh sana, tapi ketika saya ambil orang itu ternyata udah mau mati kan. Nah, terus akhirnya ya saya biarkan aja. Jadi sampai sekarang ini ya, dari ini intellectual dader ini juga dia pasti akan mengelak bahwa saya tidak nyuruh bunuh, gitu, hanya untuk maksa kan gitu. Nah sementara yang nyulek juga gitu, saya tidak habis suruh bunuh. Jadi semua ini masih tebel-tebel kayak gitu. Inilah yang didalami oleh polisi selama ini sampai sekarang ini gitu. Jadi polisi masih berfokus di ranah tersebut apa yang terjadi untuk penyidikan lah intinya. Tapi kemudian yang juga menarik di tengah publik Mbak Hanifah Hasna, ini soal motifnya ini yang selalu menjadi perhatian publik kan. Apa kemudian yang membuat pelaku ini akhirnya melakukan aksi penculikan dan berakhir pada pembunuhan? Siapa sih Mbak yang memberikan ide? Apakah ini termasuk tindak kriminal yang baru, memindahkan dana rekening dorman kemudian ke rekening penampungan? Oke, baik. Sebelum kita ke arah sana, berarti kan kita harus menganalogikan. Jadi rekening dorman itu adalah sesuatu atau rekening yang kosong seperti yang Bu Yanti tadi sampaikan. Kalau kita analogikan sebagai rumah, yang nganggur. Yang nganggur, rekening yang nganggur, ya, nganggur tidak ada transaksi sama sekali. Kalau kita analogikan, ini ada sebuah gedung yang berisi apartemen nih. Nah, saya punya 1 unit apartemen mewah di situ yang isinya adalah barang-barang mewah. Berarti kan ada orang yang tahu di situ. Yang tahu siapa? Berarti pengelola, gitu. Lalu ada orang dari luar yang kepengen mengambil harta saya yang ada di situ, mengambil kursi, mengambil AC dan lain-lain. Nah, sekarang yang dilakukan oleh kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan pembunuhan, tapi belum menangkap siapa yang membuka pintu. Itu dia, Mbak. Nah, berarti kan ada insider. Nah, insidernya ini siapa? Berarti orang dalam kemungkinan besar, yang berarti ini ada invisible actors. Yang belum ketahuan. Nah, yang awalnya motifnya hanya masalah ekonomi, mengambil uang dalam jumlah yang banyak tadi itu, tetapi sekarang berubah menjadi pembunuhan. Dan itu sebetulnya dalam kriminologi sesuatu hal yang sangat-sangat biasa. Ketika seseorang secara ekonomi ingin mengambil sesuatu secara ekonomi, tapi tidak berhasil karena kejahatannya sudah terorganisir, dia harus menyelamatkan sekian banyak orang dan menutup kemungkinan si saksi ini untuk melaporkan, berarti dia harus melakukan pembunuhan. Itu. Yang kedua, sudah berkembang menjadi enterprise crime. Karena ini sudah menjadi bisnis. Karena sudah membayar sekian banyak orang, berarti ada pengeluaran dengan berbagai macam organisasi, kalau kita bilang ya kelompok-kelompok tertentu, yang dimana sebetulnya menjadi sebuah kelemahan ketika kejahatan itu dilakukan sebanyak itu. Ketika kita punya rahasia aja jangan sampai ada orang tahu, ini 15 orang. Artinya kan ada organized crime yang tidak terorganisir dengan baik. Jadi yang terakhir adalah bahwa kekuasaan atas seseorang yang memiliki akses untuk memberikan laporan tadi itu ternyata itu menjadi ancaman yang sangat besar bagi pelaku sehingga dia harus dibunuh. Jadi satu lagi Mbak, bisa jadi ini bukan by design untuk membunuh korban, karena awalnya dia hanya ingin mendapatkan approval atau entah kesepakatan apa. Tapi ketika itu tidak didapatkan menjadi by eskalasi, melakukan
Oke, nah nanti kita lebih lengkap bicara mengenai itu ya. Tapi paling tidak di segmen awal ini kita mendapatkan sejumlah clue atau tanda yang punya informasi insider orang dalam pasti ya. Yang tahu siapa kemudian pemilik, bagaimana kemudian nominalnya di dalam rekening Dorman tersebut. Lalu siapa kemudian aktor di balik ini semua, invisible aktor itu. Kita akan cari jawabannya pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita kembali melanjutkan pembahasan malam hari ini mengenai kasus penculikan berakhir pembunuhan pada Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih yang motif para pelakunya ini memindahkan dana dari rekening Dorman ke rekening penampungan yang sudah dipersiapkan. Pak Arianto, ini termasuk kejahatan perbankan? Polisi sudah sering menangani hal ini kah? Atau apa kesulitan dan tantangannya sih sebetulnya Pak? Ya kalau seandainya itu memang terjadi pemindahan itu seperti tadi ya Dorman kemudian kalau itu sudah terjadi ini jelas kejahatan perbankan. Cuman masalahnya di dalam kasus yang kita bicarakan sekarang ini kan laporan yang masuk kan ada orang meninggal. Orang meninggal kemudian sudah ditelusuri ternyata ada motifnya adalah begitu baru percobaan membobol bank kira-kira kan gitu yang sekarang tepat ini. Percobaan membobol bank yaitu uang-uang yang di Dorman itu supaya bisa diambil. Itu yang terjadi, itu sebagai motif untuk mendorong itu. Nah kemudian yang terjadi di lapangan adalah gara-gara orang ini pengen membobol bank, dia suruhan orang, kemudian menyewa orang profesional yang biasa melakukan kegiatan kayak gitu itu, kemudian dilakukanlah itu terjadi. Ternyata dalam prakteknya di lapangan itu tidak sesuai dengan skenario. Skenario tadinya kan belum tentu harus dibunuh, tapi ternyata terbunuh di itu. Nah sekarang yang membunuh itu saling udur lah bahasa Jawanya itu saling tunjuk menunjuk saya nggak bunuh kan gitu kan. Itu makanya apalagi yang nyuruh ini nanti dia kan bisa mengatakan loh saya nggak nyuruh kok, saya hanya nyuruh dia mengambil kan gitu kan. Tapi begini, itu masalahnya. Pak Arianto, kalau misal polisi berfokus pada kasus penculikan dan juga pembunuhan, tapi kan motif ini kan juga jadi menarik Pak. Nah nanti polisi juga masih akan bisa bergerak untuk mengungkap siapa sebetulnya invisible actor itu Pak yang kemudian dicurigai kayaknya ordal nih. Kalau saya ini kalau gitu, dalam hal Pak ini ya Arianto. kalau seandainya itu memang betul-betul terjadi pembobolan itu tadi ya itu. Ya jelas yang invisible orang itu yang nyuruh itu tadi yang mengatakan bahwa saya punya rahasia ini data-data ini ayo kita kerjain. Itu masuk kalau seandainya itu terjadi betul ya pembobolan banknya itu tadi ya itu bisa kena dia. Tetapi dalam hal ini kan belum terjadi itu. Yang terjadi malah orang mati. Jadi fokus daripada penyidikan ini ya pasti pada itu. Nah kemudian kalau untuk sasaran seperti Bu Yanti tadi katakan mestinya kejahatan perbankan itu juga ditelusuri. Nah itu menjadi tugas polisi dalam tugasnya sebagai antisipasi pencegahan kejahatan. Yang selama ini selama ini tugas pokok polisi tidak ada itu dalam undang-undang pokok kepolisian itu nggak ada mencegah kejahatan atau memerangi kejahatan nggak ada. Adanya cuma penegakan hukum, memelihara Kamtipmas, kemudian sama melayani masyarakat. Tidak ada tugas memerangi kejahatan, memberantas kejahatan. Kalau di mana-mana terjadi kejahatan pasti polisi yang ditunjuk kan gitu kan. Tetapi negara tidak memberi biaya pada polisi untuk mencegah. Untuk menyerah ini makanya itu kesempatan nih kalau ada undang-undang baru itu jangan cuma berkutat undang-undang polisi ini melemahkan polisi bukan ini justru tugasnya kurang. Gitu. Baik Bu Yanti kita tertarik dengan tadi orang-orang dalam ini kayaknya yang punya akses terhadap informasi rekening Dorman. Jangan-jangan memang mastermind-nya aktor paling besarnya memang orang di dalam perbankan itu sendiri Bu Yanti. Saya katakan tadi ya bahwa ada tindak pidana perbankan tuh dimulai pasal 46, 47 yang mulai rahasia bank, membuka rahasia bank, kemudian macam-macam 49 yang paling sering ya pada akhirnya berakhir pada kredit macet ya Pak. Akhirnya seperti itu padahal sejak awal tuh mereka melakukan pemalsuan, membuka rahasia bank dan sebagainya dan kenapa mereka bisa mendapatkan kredit besar padahal dengan borah yang tidak mencukupi karena bekerja sama dengan orang dalam sehingga di dalam semua literatur kejahatan perbankan, banking crimes itu tidak akan pernah terjadi seperti yang Undang-Undang Indonesia tanpa ada bantuan orang bank. Nah tadi kan menarik yang Pak Arianto sampaikan bahwa ada yang melakukan itu yang secara profesional biasa melakukan itu harusnya didalami siapa biasa, kenapa dia sampai yakin bahwa saya bisa menghubungi orang dalam. Nah harusnya bagaimana caranya orang dalam itu siapa? Karena sampai sekarang
yang saya boleh katakan mudah-mudahan orang bank ini mendengarkan, OJK mendengarkan, BI mendengarkan, Menteri Keuangan ya. Jadi bahwa yang namanya gagalnya adanya TPPU atau ada gagalnya tidak patuhnya bank melakukan laporan terhadap nasabah yang memang harus dilaporkan. Itu ada ya. Kemudian judul-judul itu merembak, kenapa? Dan kemudian ketahuannya karena banknya tidak pernah, ini loh ada transaksi mencurigakan berkaitan dengan judul yaitu kecil-kecil dan banyak. Aktif dari perbankan begitu Bu Yanti? Dan harus, padahal itu itu adalah bank obligation ya. Jadi itu ada kewajiban bank. Hanya sayangnya undang-undang mengatakan kalau ada TPPU dan kemudian ada kejahatan perbankan ya, artinya ada transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan kepada PPATK, itu pidananya hanya 250 juta. Ya yang disembunyikan 1 triliun ya nggak apa-apa banknya. Nah di situ tidak ada ancaman pidana Pak. Dulu yang undang-undang lama TPPU ada gitu. Jadi tadi membuat undang-undang itu ya kalau cuma 250 juta, bank yang tadi Bapak bilang di luar negeri bahkan kerugiannya triliunan. Ya. Tapi begini, kejahatan perbankan itu Pak Arianto ya, itu memang banyak sekali Pak ya, yang Bapak mengatakan bahwa polisi kayaknya tidak sanggup gitu ya, karena mungkin anggarannya tidak ada gitu aja ya Pak ya, sehingga karena itu kan harus ya, dan dari tiga tugas polisi tadi sebetulnya kalau ada anggaran, ini anggaran yang paling besar karena memberantas kejahatan, ya kan. Jadi memang penganggaran itu kan aneh ya di Indonesia. Saya selalu mengatakan penggajian juga nggak jelas dasarnya apa gitu ya. Nah kemudian penganggaran ini untuk memberantas kejahatan yang yang potensi kerugiannya besar sekali. Kalau dananya kecil yang nggak bisa lah. Ya artinya jadi kita Bu Yanti? Ya kita curiga aja nih policy ini gimana sih? Apa memang ingin kejahatan-kejahatan perbankan orang-orang yang mempunyai uang di bank karena hasil kejahatan tidak tersentuh? Ya, tadi Pak Arianto mengatakan tidak bisa menyentuh, tidak bisa mengungkap, tidak terungkap ya Pak ya. Artinya kenapa Pak? Nggak sanggup. Nah kan sedih sekali ya. Harusnya profesionalitas polisi itu harus sedemikian rupa karena sekarang ada cyber banking crime, cyber laundering ya, itu semuanya cyber. Bu Yanti, berarti artinya selama ini kejahatan bank itu berjalan begitu langgeng. Mungkin dari peristiwa ini saja karena kemudian ada yang meninggal, baru akhirnya ketahuan terungkap. Ya. Nah itu yang kita inginkan adalah jangan-jangan yang tadi bilang bahwa dia menjanjikan ada informasi, jangan selama ini sudah jalan. Ini baru kali ini ketahuan gitu kan. Dan mohon maaf ya Pak Wira kan yang menyatakan bahwa melalui kartu nama itu kan urut dia kan, kartu nama kemudian acak itu kasihan banget ini kepala bank ini kok. Ya kita harus melindungi juga kan, ini ada korban seperti ini, jadi inginnya itu betul-betul dibongkar ya, tidak mungkin hanya sekedar itu ya. Memang betul Pak Arianto tadi mengatakan ya fakta hukumnya ya itu ada orang dibunuh gitu kan, terbunuh. Kemudian dicari, kemudian ternyata meninggalnya itu tidak wajar, itu adalah pembunuhan kan gitu ya. Di sini, tetapi ternyata di hulunya itu jangan-jangan ada kejahatan ekonomi yang luar biasa gitu ya. Nah itu penting sekali. Mbak Hanifah, nah gimana nih kita melihat adanya satu tindak kejahatan atau kriminal yang sepertinya justru dijadikan bungkus, tapi dibaliknya ada tindakan kejahatan yang lebih besar ternyata. Sebetulnya kalau kita merujuk pada keterangan dari Bu Yanti tadi, berarti kan ada sesuatu ini. Sesuatunya apa? Berarti kan ada kondisi-kondisi yang lewat dari pengawasan. Ya. Berarti bagaimana pengawasannya selama ini? Apakah memang diawasi atau diabaikan? Gitu. Karena seseorang melakukan kejahatan, yang pertama adalah motivated offender. Yang kedua suitable target. Targetnya jelas, ini ada dorman, duitnya gede, berpotensi dan bisa dikeluarkan, apalagi sudah ada insider. Yang terakhir adalah bagaimana dengan pengawasan. Karena ini masuk karena pengawasan kurang. Ketika pengawasan kurang itu menjadi semakin mudah. Bagaimana caranya melibatkan dengan banyak orang. Yang menjadi kurang adalah sebetulnya kalau kita kembali ke Pak Arianto, bahwa kita saat ini fokusnya adalah ini terjadi sebuah kejahatan menghilangkan nyawa orang. Berarti ini kan kondisi-kondisi organized crime yang tidak sukses gitu. Karena bahwa mereka layer paling bawah itu tidak mengetahui siapa puncak pimpinannya gitu ya. Kan ada mastermind, yang kedua ada middleman, yang kedua adalah hitman. Nah yang tertangkap kan ini hitman semua, seseorang yang melakukan gitu. Yang middleman-nya ini ya perantaranya kita juga belum tahu gitu. Sehingga ini yang harus dilakukan. Tapi kembali lagi bahwa motivasinya tadi adalah ketika capable guardiannya itu lemah.
Jadi tidak ada pengawasan yang baik sehingga penjahat atau orang-orang yang punya motivasi untuk melakukan kejahatan mudah sekali untuk melakukan hal itu. Oke, menarik nih karena kemudian kita juga ingin mencari tahu bagaimana pertanggungjawaban atas tindakan ini. Kalau memang betul ada tindak kriminal yang lebih besar justru di balik ini semua, bagaimana kemudian polisi memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku? Pak Arianto nanti bisa menjawabnya ya Pak Arianto, sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, pemirsa. Pak Arianto, ini keluarga dari korban kemudian meminta polisi mengenakan pasal mengenai pembunuhan berencana. Sebelumnya dikenakan pasal 328 mengenai penculikan dan juga 333 soal tindakan merampas kemerdekaan. Bagaimana yang seharusnya, Pak? Ya, komplain kayak gitu tuh udah wajar ya, pasti ya. Seorang yang kehilangan keluarganya dan kehilangannya dengan cara tragis gitu ya. Pasti menuntut kepada pelakunya dihukum yang seberat-beratnya. Oke. Untuk kasus pembunuhan, yang ancaman yang paling berat adalah yang pembunuhan berencana, paling tinggi ancamannya. Saya nggak hafal berapa ya. Yang agak ringan adalah 338, artinya kalau membunuh tanpa tidak dengan rencana. Yang lebih ringan lagi membunuh karena kecelakaan, 359. Nah, jadi kalau sebagai keluarga yang ditinggalkan menjadi korban itu, maka dia pasti ingin yang seberat-beratnya yaitu 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, Pak Arianto. Ya. Nah, untuk membuktikan itu, polisi tergantung dari fakta di lapangan. Kenapa orangnya itu mati? Sekarang ini harus yang diselidiki oleh polisi adalah bagaimana dia proses kematiannya itu kan. Tapi mungkin Pak dikenakan pasal 340 dalam kalau seandainya nanti ternyata ya terungkap bahwa itu tadi ada perencanaan itu mengatakan bahwa ini ya nanti diculik kemudian nanti kalau nggak ngaku dibunuh aja. Nah itu termasuk merencanakan itu. Kalau seandainya kejadiannya gitu. Tapi kejadian sekarang yang baru terungkap kan gitu, yang baru terungkap ini pertama kali berunding nih. Saya punya rekening dorman ini, yang ini bisa dipindahkan ke sini. Ayo kita pindahkan. Oh iya kalau gitu sekarang ini cari orang gitu kan. Kemudian cari orang mengintai, menangkap, kemudian dieksekusi kan gitu, ceritanya kan kayak gitu kan gitu. Nah kemudian ternyata yang terjadi antara yang culik pun dia nggak merasa saya nggak bunuh kok. Yang sini juga saya belum bunuh kok, tahu-tahu udah mau mati di situ kan. Jadi sampai sekarang kan matinya itu kan kita nggak bisa, fakta yang ada belum bisa menunjukkan antara orang yang merencanakan siapa, kemudian sampai orang itu terbunuh itu bagaimana. Sekarang faktanya masih debatable gitu. Tapi penyidik pasti ya akan menerapkan pasal yang berlapis berdasarkan daripada keterangan-keterangan yang sampai sekarang belum sinkron itu. Contoh seperti dadernya itu tadi. Ini kan dia sudah merencanakan, ada pilihan waktu itu kalau nggak salah. Ini dipaksa aja, kalau nggak dipaksa nanti dibunuh. Itu alternatif yang pertama. Yang kedua dipaksa aja, kalau udah ya nanti pindah tempat orang yang lain gitu. Ada informasi yang kayak gitu. Kalau ini memang ini terbuka, itu bisa jadi kena 340. Tapi harus ada fakta. Nah, fakta ini masalahnya sekarang ini adalah hanya menggantungkan pada kesaksian orang. Fakta yang ada nggak ada, scientific crime investigation nggak ada, bukti-bukti yang CCTV dan sebagainya. Itulah nanti kalau polisi itu hanya percaya pada keterangan orang, kayak kasus Rina itu, kemudian nanti berbalik dia waktu sudah dihukum menarik keterangannya, itu yang berabe. Jadi polisi nggak bisa. Juga perlu menyikapi harus lain. Buktinya harus lengkap itu supaya bisa ditanggung betul-betul. Artinya masih ada potensi ya Pak dikenakan pasal 340 harusnya sasarannya pasti 340 pasti. Tapi nanti faktanya cukup apa tidak itu nanti, makanya dakwanya pasti berlapis. Paling tinggi 340, kemudian 338 yang Mbak Hanifah, gimana nih konsep teori dalam kriminologi yang membahas mengenai perencanaan dari para pelaku yang melakukan tindak kejahatan? Iya, baik. Kalau kita melihat sih ini sejauh ini ya, karena tadi di awal kita sudah membahas tentang kenapa sih ada kejahatan seperti ini, apakah ini baru gitu ya. Walaupun mungkin Bu Yenti tahu ini adalah kejahatan yang sudah lama sekali sudah pernah dilakukan. Tapi artinya jangan-jangan mereka, para pelaku ini mempelajari perubahan-perubahan atau ada kebijakan-kebijakan yang ternyata bisa menguntungkan mereka gitu. Misalnya kebijakan bahwa rekening dorman itu akan dibekukan oleh pemerintah gitu ya. Sebelum dibekukan mereka mengambil. Artinya setiap kejahatan itu dipelajari baik oleh orang yang sama sekali atau melakukan kejahatan ringan maupun kejahatan berat.
gitu. Nah, ini kondisinya adalah kejahatan kerah putih, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pintar, sehingga hasilnya adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Tapi bergeser, awalnya dari white collar crime berganti kepada pembunuhan. Ini sebetulnya yang harus kita ketahui kenapa mereka melakukan hal ini. Karena ada potensi-potensi yang sangat besar dan keuntungan yang sangat besar dalam hal ini. Dan satu lagi tadi itu absence of capable guardian. Oke, baik. Nah, Bu Yanti, ini mungkin juga pengetahuan atau edukasi bagi publik ya dari kasus ini. Rekening-rekening dorman semacam apa sih, Bu, yang kemudian menjadi sasaran atau celah bagi para pelaku tindak kejahatan perbankan ini? Ya memang begitu ya, ternyata belakangan itu kan ada yang lapor dari bank swasta bahwa dia membuka rekening aja tidak, tapi ternyata ada tagihan. Nah itu gimana ya, banyak hal yang saya hadir ya menjadi kejahatan asalnya TPPU. Ada orang yang memindah bukukan namanya, mentransfer ke istrinya lewat ATM ke ATM lain, bank lain. Ini dikirim masuk ke sini, jadi didebit kan ya, didebit dia kredit jadinya dapat ya. Ternyata yang didebit ini tidak terdebit, dan di sini dapat terus gitu ya. Dan ini terjadi di Polda Jawa Tengah, yang saya waktu itu ahlinya juga ya, itu terjadi sampai, itu waktu itu orang kecil sih Pak ya, itu tapi sampai 6, sekian miliar. Ya artinya apa? Ini bank swasta, ini bank negara. Artinya kan jadi negara. Karena negara kan mengeluarkan. Kenapa? Karena ada perintah pembayaran. Padahal di sini nggak ada. Dan di sini ya keterangannya adalah transaksi failed transaction gitu loh. Udah jelas seperti ini kok ya bisa tembus. Nah ini OJK, ini BI, dan saya waktu itu ini ada seperti ini. Kayaknya memang juga abai juga. Artinya apa? Banyak sekali orang-orang tertentu yang ada namanya ada nama, mungkin ini juga ada pencurian data ya Pak ya. Data dari NIK itu kan. Padahal yang bersangkutan bukan nasabah di situ. Ternyata ada permintaan pembayaran rekening karena padahal nggak ada di situ. Kenapa bisa keluar? Bahkan ada orang gini ya, ada orang itu melakukan suatu waktu itu deposito, dia maunya deposito selama 1 tahun, kebetulan itu pembesar ya. Jadi pada waktu itu hampir ya ratusan miliar lah deposito. Ya itu tiap bulan dia dapat bunganya. Ketika bulan ke-12 dia mau ngambil depositonya, bank mengatakan, loh itu waktu itu bukan deposito seperti giro biasa, hanya beberapa hari. Nah ini terjadi antara bank swasta dan ini terjadi semua modus-modus kejahatan perbankan. Banyak kemudian ya Bu ya, banyak sekali modus-modus perbankan. Di mana banknya itu alert tadi, tidak waspada kekurangan. Artinya dari malam hari ini kita masih menunggu bagaimana polisi apakah akan bergerak, tadi apa yang menjadi arahan dari Pak Arianto ataupun juga saran untuk semakin fokus juga pada hal-hal tertentu yang bisa melengkapi alat-alat bukti, dan tentunya kita juga memiliki pengetahuan baru soal kejahatan perbankan, bagaimana kemudian modus-modus yang juga dilakukan. Terima kasih atas perbincangan malam hari ini Pak Arianto, Bu Yanti, Mbak Hanifah Hasna, sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir menemani Anda. Kami akan menghadirkan pembahasan mengenai reshuffle kabinet kedua yang dilakukan hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk Anda sesaat lagi.